الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا يحصى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Al-Ma'idah, surah yang kelima. Bisa dilihat pada mushaf Al-Quran halaman 118, Al-Ma'idah ayat 58 sampai 64 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزءا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang dapat dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 58 huzwa seperti biasa boleh diganti hamzah menjadi huzua. Kemudian 59 lam ketemu tak boleh idgham hatam timun. Karena makhrajnya lam dengan makhrajnya ta ini berdekatan ya. Al dekat sehingga bisa idgham. Kemudian ayat berikutnya 60 wa abadan boleh dibaca wa abudan. Ba-nya di dhamma. Tapi kalau ba-nya di dhamma maka harus ta'uti ta-nya di kasrah, tidak boleh di fathah. Karena ini susunannya sudah berubah, yaitu disebut susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian ayat 62 as-suhta, nah ini boleh dibaca dengan ha di dhamma, as-suhta, dan ini berlaku untuk tempat lain juga, misalnya pada ayat berikutnya. Labisa boleh dibaca labisa sebagaimana biasanya hamzah diganti dengan ya. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya surat Al-Maidah ayat 58, Allah mengatakan
Wa idza dan apabila nadaitum kalian menyeru memanggil ila salati kepada salat yaitu salat jamaah dengan mengumandangkan azan ittakhaduha mereka menjadikan salat tersebut huzuan sebagai perolok-olokan maksudnya mereka memperolok-olok ibadah salat wala dan sebagai permainan. Dzalika hal itu yaitu perbuatan mereka itu bi'annahum dengan sebab mereka itu qaumun la yaqilun satu kaum yang tidak paham. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bicara tentang sifat buruk ahli kitab yang sudah disebutkan juga pada ayat-ayat sebelumnya. Nah, salah satu sifat buruk mereka adalah mereka memperolok-olok ibadah umat Islam. Umat Islam melakukan sholat, ada rukuknya, ada sujudnya, nah itu dianggap sebagai satu permainan. Sebagian mereka mengatakan kaum muslimin itu cari-cari Tuhannya di mana, dicari ketika rukuk nggak ketemu, terus kemudian sujud tidak ketemu, akhirnya karena tidak ketemu toleh kanan toleh kiri, akhirnya pergi. Setiap hari seperti itu terus cari Tuhan nggak ketemu-temu. Nah itu berarti memperolok-olok ibadah sholat. Padahal ibadah sholat di dalam Islam adalah ibadah yang paling utama. Amalan paling utama yang dilakukan oleh manusia adalah sholat. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang sahih. As-salatu khairu mawdu'in. Salat adalah sebaik-baik amal yang diletakkan di atas muka bumi. Barang siapa yang mampu untuk memperbanyak salat, maka adalah dia memperbanyak salat, yaitu salat sunnah. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, maka dalam Islam salat memiliki satu peran yang sangat penting sekali. Saking dahsyatnya fadilah salat, sampai-sampai Allah mewajibkan salat, memanggil Nabi Muhammad naik ke langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang lain kewajibannya cukup diturunkan lewat malaikat Jibril. Tapi untuk salat tidak. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, naik ke langit, Mi'raj, ketemu dengan Allah di atas langit yang ketujuh. Baru diberitahu kewajiban salat 5 waktu yang tidak akan diubah, tidak akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sikapnya orang kafir ini memperolok-olok salat, demikian juga memperolok-olok azan untuk salat, itu seperti sikapnya setan. Apa sikapnya setan? Rasulullah SAW bersabda, "Duratun idza nudiya bis salat." Kalau dikumandangkan azan untuk salat, adbar setan pergi, walahu duratun sambil kentut hatta la yasma' ta'dzin supaya dia tidak mendengar azan. Hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi setan sangat benci dengan namanya azan dan salat. Maka mendengar azan dia langsung lari pergi, dan supaya tidak mendengar azan dia kentutkan isi perutnya, diperutkan, dikeluarkan. Durat itu artinya adalah kentut yang bersuara. Nah, maka tujuan dia mengentut ini pertama untuk meremehkan azan sehingga disaingi dengan kentut. Yang kedua supaya dia tidak mendengar azan tadi, maka dia kentutkan supaya yang terdengar adalah suara kentut dia. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka betapa mirip antara setan dengan pengikut-pengikut setan ini, sikapnya sangat mirip. Kemudian Allah mengatakan ayat 59, qul katakanlah ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, hal tanqimuna, tidaklah kalian itu mencela minna terhadap kami, illa kecuali an amanna, gara-gara kami beriman, billahi kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Qur'an, wa ma unzila, dan apa yang diturunkan min qabl, sebelum Al-Qur'an, yaitu kitab-kitab suci yang lain. Selain itu sebabnya adalah wa'an, dan gara-gara sebabnya adalah aktsarukum, kebanyakan kalian itu adalah fasiqun, orang-orang yang fasik. Fasik itu keluar dari jalan yang lurus. Jadi maksudnya Yahudi Nasrani mencela umat Islam, mengejek ibadah salat, mengejek azan dan sebagainya tadi, itu tidak ada celaan sama sekali pada umat Islam. Mereka mencela umat Islam padahal tidak ada sebab untuk dicela. Sebabnya cuma dua. Sebab yang pertama, gara-gara umat Islam beriman, maka mereka mencela. Sebab yang kedua, gara-gara mereka fasik, sehingga mereka ahli mencela.
Apakah orang beriman itu berhak dicela? Tidak. Berarti ringkasnya mereka mencela tanpa ada sebab bahwa mereka mencela itu. Kalau kita melakukan satu keburukan di masyarakat sehingga mengganggu masyarakat, ulah umat Islam mengganggu masyarakat misalnya. Nah, pantas kalau orang-orang kafir mencela kita. Tapi kita umat Islam tidak melakukan gangguan terhadap masyarakat sehingga mereka mencela itu semata-mata karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ayat ini. Maka ayat ini mirip dengan ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum muslimin yang dibakar pada parit. Kenapa dibakar di parit? Allah mengatakan wa ma naqamu minhum. Tidaklah orang-orang kafir itu menyiksa orang-orang beriman dibakar dalam parit illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali gara-gara mereka beriman kepada Allah. Apakah iman kepada Allah ini satu kesalahan sehingga orangnya dibakar? Ini bukan satu kesalahan sama sekali. Maka maksudnya tidak ada salah apapun umat Islam yang menyebabkan mereka punya alasan untuk melakukan penyiksaan terhadap umat Islam atau pelecehan terhadap umat Islam. Kalimat ini wa anna aktsarakum fasiqun boleh juga dimaknai lain. Sebagaimana yang dibeli oleh Ibnu Katsir, ya. Beliau mengatakan maksudnya adalah illa an amanna, kecuali karena kami beriman kepada Allah dan kami beriman bahwasanya kebanyakan kalian adalah orang-orang fasik. Nah, maka menurut Ibnu Katsir wa anna ini kembalinya kepada amanna. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada kitab Al-Quran, kami beriman kepada kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, kami beriman juga bahwasanya rata-rata kalian adalah orang-orang fasik. Dan ini satu akidah yang benar. Kita menganggap bahwa rata-rata orang kafir itu fasik. Karena mereka di dalam agama yang sesat. Sehingga rata-rata mereka adalah orang-orang yang fasik. Satu agama atau pemeluk agama disebut pemeluk agama yang baik kalau dia meyakini bahwa agama dia agama yang benar. Disebut baik kalau dia meyakini bahwa agama lain itu agama yang salah. Itu orang yang punya pendirian. Tapi kalau orang yang mengatakan semua agama sama, boleh gabung antara muslim dengan kafir di gereja, ini orang tidak punya pendirian. Nah, kita harus punya pendirian. Salah satu pendirian kita adalah ini, wa anna aktsarukum fasiqun. 60. Qul katakanlah, hal apakah unabbiukum, aku mengkabari kepada kalian. Maksudnya maukah aku kabarkan kepada kalian bisyarrin, dengan sesuatu yang lebih buruk, minta dari hal tersebut. Masubatan, balasannya lebih buruk, balasannya indallah, di hadapan Allah, yaitu man la'anahullah, orang yang Allah melaknatnya, wa ghadiba alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa ja'ala minhum, dan Allah menjadikan dari mereka al-qirada, menjadi kera-kera, wal khanazir, dan menjadi babi-babi, wa abudat taghuti, dan menjadi penyembah berhala, atau wa abadat taghuta, dan dia menjadi orang yang menyembah berhala samanya. Ulaika, mereka itu syarrun, lebih jelek makanan kedudukannya, wa adallu, dan lebih sesat, an sawa'is sabil, dari jalan yang lurus. Sawa'i, lurus, sabil, jalan, maksudnya jalan yang lurus. Jadi maksud ayat ini ringkasnya, kenapa ahli kita kalian mencela kami umat Islam dalam ibadah kami, padahal di antara kalian ada orang-orang yang disebutkan seperti ini. Kalau kalian mau mencela, ya cela diri sendiri. Kalian dilaknat oleh Allah, berarti kalian berhak dicela. Kalian dimurkai oleh Allah, berarti kalian yang berhak dicela. Jangan mencela orang lain. Di antara kalian ada yang dijadikan oleh Allah, gara-gara Allah murka, maka dijadikan kera, dijadikan babi, dijadikan penyembah tauhid, penyembah berhala atau penyembah setan. Nah, itu semuanya keburukan-keburukan yang ada pada mereka. Maka maksudnya adalah kalau mau mencela orang, ngaca dulu diri sendiri. Dirimu ada keburukan tidak? Keburukan banyak sekali seperti ini. Kenapa mencela kami umat Islam? Nggak usah mencela umat Islam, nggak usah mengganggu umat Islam. Biarkan kami masing-masing melakukan sesuai dengan keyakinan ibadah kami. Kemudian dari ayat ini kita ambil beberapa faedah.
Faedah yang pertama, Yahudi dimarahi oleh Allah karena mereka mendustakan nabi mereka, sehingga ada yang dijadikan kera dan babi. Muncul pertanyaan, apakah kera-kera yang ada zaman sekarang dan babi-babi yang ada zaman sekarang, apakah itu keturunan dari Bani Israel yang dimurkai oleh Allah? Sehingga kalau babi dan kera yang ada sekarang adalah keturunan dari mereka, bisa jadi bisa bicara seperti bicara manusia. Maka jawabnya adalah tidak ada sama sekali babi atau kera sekarang ini yang merupakan keturunan dari mereka. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala lam yaj'al limaskin naslan. Allah tidak pernah menjadikan manusia yang diubah bentuknya tadi memiliki keturunan. Wala akiban, tidak pula memiliki penerus. Waqad kana fil qiradati wal khanazir qabla dzalik. Sebelum adanya pengubahan bentuk tadi, sejak dulu sudah ada kera dan sudah ada babi. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, berarti kera dan babi yang ada zaman sekarang diyakini semuanya adalah kera asli dan babi asli, bukan dari keturunan Bani Israel. Kemudian, kaum muslimin rahimani rahimahullah, kata-kata abuda ini seperti abuda. Maksud saya adalah ini isim mufrad, sehingga terjemahnya adalah wa'abuda dan penyembah, bukan para penyembah, tapi apa? Penyembah. Ini dari sisi bahasa saja. Kemudian taghut, apa itu taghut? Taghut dari kata-kata tagha, melampaui batas. Maka definisi taghut menurut Ibnu Qayyim adalah segala yang disembah selain Allah dan dia ridho untuk disembah. Itu namanya taghut. Setan ini disembah selain Allah dan setan ridho disembah. Berarti itu taghut. Nabi Isa apakah termasuk taghut? Tidak. Nabi Isa disembah, disebut sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Tapi beliau tidak pernah rela disembah. Beliau mengatakan, la ta'buduni, ya, jangan sembah saya. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Saya juga menyembah Allah. Nah, berarti Nabi Isa bukan termasuk taghut. Maka taghut itu disebut taghut karena menyebabkan orang melampaui batas, yaitu dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyembah setan itu, menyembah setan atau menyembah taghut karena setan termasuk taghut. Menyembah setan itu tidak harus kita sujud kepada setan, tidak. Mentaati setan itu sudah termasuk apa? Menyembah. Karena kata-kata abuda, ibadah, ya. Ibadah itu artinya apa sih? Ibadah itu artinya adalah at-tadallul, tunduk. Mentaati kan sama dengan apa? Tunduk. Maka kita taat kepada setan, yaitu melakukan maksiat, itu sama dengan apa? Sudah ibadah kepada setan. Nah, muncul pertanyaan, apakah setiap manusia muslim berbuat maksiat berarti dia sudah musyrik karena sudah menyembah setan? Jawabnya adalah tidak setiap penyembahan kepada setan itu jadi musyrik, tidak. Yang disebut menjadi musyrik adalah kalau at-tadallul al-kamil. Kalau dia itu tunduknya kepada setan sempurna, nah itu baru disebut syirik. Tapi orang muslim yang melakukan maksiat, dia melakukan maksiat tapi tunduknya kepada setan tidak sempurna. Buktinya dia melakukan maksiat hanya satu macam saja, tidak semuanya dilakukan. Dia disuruh syirik, tidak mau. Dia disuruh menyembah kepada berhala, tidak mau. Dia maunya maksiat-maksiat yang dia sukai. Maka ini belum syirik namanya. Belum apa? Belum musyrik, belum murtad. Tapi ketahuilah bahwa setiap maksiat itu adalah dosa dan setiap maksiat itu berhak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan meremehkan maksiat, jangan mengatakan ini enggak masalah, yang penting tidak syirik, tidak murtad, tidak begitu. Ayat yang ke-61, Allah mengatakan, wa idza, dan apabila ja'ukum, mereka datang kepada kalian, qalu, mereka mengatakan, amanna, kami beriman. Wa qad dakhalu, dan sungguh mereka telah masuk, yaitu kepada
ke majelis Nabi Muhammad SAW bil kufri, dengan membawa kekafiran. Wahum, dan mereka itu qad kharaju, mereka telah keluar dari majelis Nabi bihi, dengan kekafiran tadi. Wallahu a'lamu, dan Allah lebih mengetahui bima kanu yaktumun, dengan apa yang mereka sembunyikan. Ayat ini bicara tentang munafik dari kalangan ahli kitab. Jadi orang munafik itu macam-macam. Ada munafik yang asalnya ahli kitab, ada munafik yang asalnya adalah orang-orang musyrik penyembah berhala. Nah, ini bicara tentang munafik dari kalangan ahli kitab. Asalnya Yahudi atau Nasrani, kemudian dia pura-pura masuk Islam supaya dia tidak diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Allah membuka aib mereka. Allah katakan mereka masuk ke majelismu membawa kekafiran, keluar masih membawa kekafiran. Maksudnya, kajian yang disampaikan Nabi tidak ada gunanya sama sekali. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak masuk dalam hati. Nah, maka umat Islam jangan seperti itu. Kita mendengar kajian seperti ini, mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, jangan hanya masuk telinga, tapi masukkanlah ke dalam hati. Diresapi, dimaknai, dipahami maknanya, kemudian kita lakukan sekuat tenaga kita, memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada pada hati dan diri kita, supaya lebih baik. Jangan sampai kita mati tapi kondisinya semakin buruk, kemudian tua semakin tambah usia tambah buruk. Ini bukan sesuatu yang baik bagi seorang muslim. Allah mengatakan Allah lebih tahu apa yang mereka sembunyikan, yaitu kekafiran yang ada dalam hati mereka. Ini kalimatnya berita, tapi maksudnya ancaman. Allah mengancam, kamu sembunyikan kekafiran, nanti akan saya siapkan hukuman untuk kekafiran yang kalian sembunyikan tadi. 62. Watara, dan engkau melihat katsiran, banyak, minhum, dari mereka, yusari'una, bercepat-cepat, fil ithmi, dalam berbuat dosa, wal udwan, dan melampaui batas, yaitu kepada manusia, wa aklihimus suhta, dan mereka makan sesuatu yang haram. Labisa, sungguh buruk, maka ya'malun, apa saja yang mereka lakukan tersebut. Ini adalah tingkah pola orang-orang Yahudi yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Quran supaya kita tidak meniru mereka. Maka umat Islam tidak pantas bercepat-cepat dalam berbuat dosa. Hendaklah sebaliknya, bercepat-cepat dalam berbuat kebaikan. Mendengar azan, segera tinggalkan aktivitas yang lain, datang ke masjid, sholat di shaf pertama. Nah, ini berarti yusari'una fil khair, bercepat-cepat dalam kebaikan. Jangan melampaui batas kepada manusia, baik menuduh berarti melampaui batas terhadap martabat atau terhadap kehormatan manusia. Jangan maling berarti melampaui batas terhadap harta manusia. Jangan membunuh atau memukul orang berarti melampaui batas terhadap badan manusia. Aklihimus suh, makan yang haram, ini tingkahnya Yahudi. Maka tidak pantas kita makan yang haram. Rasulullah SAW bersabda, kullu jasadin, setiap tubuh, nabata min suhtin, yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannahu aula bih, maka neraka lebih dekat kepada badan tadi. Hadis riwayat Tabarani sahih. Maka makan yang haram menyebabkan susah berbuat baik, mudah berbuat maksiat. Sehingga kita perlu introspeksi, kenapa saya susah berbuat baik, tidak ringan berbuat baik, kenapa mudah berbuat maksiat, bisa jadi karena makanan tidak halal. Kemudian Allah mengatakan 63, laula, kenapakah tidak, yanhahum, melarang mereka, ar-rabbaniyun, para ulama-ulama rabbani Yahudi, wal ahbar, dan para ulama-ulama ahbar Yahudi, an qaulihim, dari ucapan mereka, al-ithma, yang dosa, wa aklihim, dan memakan mereka, as-suhuta, yang haram. Labisa, sungguh jelek, maka yasma'un, apa yang mereka perbuat. Ayat 63 ini Allah mencela ulama-ulama Yahudi. Kalau ayat 62, ayat sebelumnya, Allah mencela orang-orang Yahudi atau rakyat Yahudi. Rakyat Yahudi, mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ulama-ulama Yahudi melihat perbuatan itu, diam saja, tidak melakukan nahi mungkar. Maka ini celaan juga kepada umat Islam yang paham ilmu agama tapi tidak melakukan nahi mungkar. Karena itu orang yang punya ilmu agama
hendaklah melakukan nahi mungkar terhadap kemungkaran yang ada di sekitarnya. Tetapi memang kalau tidak punya kemampuan untuk nahi mungkar dengan tangan, maka boleh dengan lisan saja. Tidak mampu dengan lisan, boleh dengan hati saja. Hatinya membenci. Beberapa hari yang lalu, teman saya kirim postingan. Dia mengatakan kami membuat akun di YouTube. Ini baru, tolong di subscribe. Nah, maka saya masuk ke akun dia. Kemudian saya kasih tulisan, mohon maaf, tidak bisa subscribe karena ada musiknya. Nah, ini menurut saya termasuk bentuk nahi mungkar saya. Karena saya meyakini musik haram. Kok bisa haram? Karena sepakat ulama salaf bahwa musik adalah haram. Yang mengatakan musik tidak haram pertama kali adalah Ibnu Hazm. Itu yang saya tahu. Ibnu Hazm bukan termasuk ulama salaf. Ketika seluruh ulama salaf sepakat musik haram, tiba-tiba muncul ulama baru setelah mereka mengatakan musik halal. Maka pendapat seperti ini pendapat yang batil. Kenapa? Karena ijma itu tidak mungkin salah. Sepakatnya para ulama tidak mungkin salah. Wallahu a'lam bishawab. Maka sampai hari ini saya tidak berubah pendapat yang saya ikuti bahwa musik adalah haram. Maka ayat ini menghasung para ahli ilmu untuk yanhahum, melakukan nahi mungkar. Bahkan nahi mungkar tidak hanya wajib untuk ahli ilmu, tapi wajib untuk setiap umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapapun, kata Nabi, yang melihat dari kalian kemungkaran, hendaklah mengubahnya. Hadis riwayat Muslim sahih. Nah, kata-kata man di sini artinya siapapun, ini disebut isim mausul, menunjukkan umum semuanya, tidak hanya ulama. Tapi orang-orang yang berilmu lebih jelek lagi kalau tidak mau melakukan nahi mungkar. Maka Allah mengatakan di sini, sungguh jelek apa yang mereka lakukan, yaitu yang dilakukan oleh para ulama tadi yang diam terhadap kemungkaran. Jadi kalau yang malun pada ayat 62, ini perbuatan-perbuatan maksiatnya. Kalau yasnaun pada 63 ini adalah perbuatan diam terhadap maksiat. Sama-sama dicela oleh Allah. Yang berbuat maksiat sungguh jelek. Yang diam terhadap maksiat sungguh jelek, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya Rabbani dengan Ahbar? Sama-sama ulama. Rabbani itu adalah para ulama tapi yang punya wilayah, punya kekuasaan. Jadi misalnya ulama tapi sekaligus menjabati satu jabatan penting di masyarakat sehingga ucapan dia itu bisa berfungsi di masyarakat. Kalau Ahbar hanya ulama biasa. Ya kalau ustadz itu ustadz kampung seperti saya, ini Akbar. Nah, kalau ustadz-ustadz yang punya kekuasaan atau punya massa yang besar, nah itu berarti termasuk Rabbaniyin. 64. Ini ayat terakhir dan ini ayatnya panjang, sehingga kita potong-potong. Wa qalatil yahud, dan berkata Yahudi, yadullahi, tangannya Allah, maghlulah, terbelenggu. Maksudnya Yahudi mencela Allah bahwa Allah itu pelit. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Tangan Allah terbelenggu maksudnya pelit. Ini ungkapan orang Arab mengatakan tangannya terbelenggu maksudnya pelit. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Pada surat Al-Isra ayat yang ke-29. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik. Jangan kamu letakkan tanganmu terbelenggu ke tengkukmu. Maksudnya jangan pelit. Maka Allah menolak ucapan mereka dengan mengatakan ghullat aydihim. Telah terbelenggu tangan-tangan mereka. Walu'inu, dan mereka dilaknat bima qalu, dengan sebab apa yang mereka ucapkan tadi. Jadi yang pelit bukan Allah, tapi justru yang pelit adalah orang-orang Yahudi. Dan itu sesuai fakta, kata Ibnu Katsir. Orang Yahudi itu terkenal mereka orang-orang yang pelit-pelit, ini yang pertama. Yang kedua, terkenal iri-iri, dengki-dengki, terkenal penakut-penakut, dan mereka orang-orang yang rendah. Allah mengatakan pada surat An-Nisa ayat 54, am yahsudunan nas, apakah para Yahudi hasad kepada para manusia? Ini tingkahnya Yahudi. Maka umat Islam jangan pelit, jangan hasad. Ini hanya cocok untuk orang-orang Yahudi. Allah mengatakan bal, bahkan yadahu, kedua tangan Allah mabsuutatan, terhemparkan. Maksudnya Allah sangat dermawan.
Yunfiqu, Allah menginfakkan kaifa yasha, bagaimanapun dia Allah kehendaki. Maksudnya terserah Allah menginfakkan. Kadang membuat orang kaya berarti diinfaki banyak, kadang membuat orang miskin berarti diinfaki sedikit. Tapi Allah tidak pelit. Allah memberikan sebagian orang itu harta sedikit karena hikmahnya. Wala yazidanna, dan sungguh-sungguh menambah katsiran minhum, banyak dari mereka, ma unzila ilaika min rabbika, apa yang diturunkan kepada engkau dari pemeliharamu yaitu Al-Qur'an, tughyanan, mereka tambah melampaui batas, wa kufran, mereka tambah kafir. Jadi maksudnya ayat Al-Qur'an turun, mereka semakin melampaui batas melanggarnya. Ayat Al-Qur'an turun, mereka semakin mengkafiri dan mendustakannya. Maka orang kafir itu semakin banyak mendengar ayat Quran, semakin tambah kafirnya. Karena ketika mendengar ayat Quran, hatinya mengatakan, ini tidak mungkin seperti ini tidak benar seperti ini. Nah, umat Islam sebaliknya, mendengar Quran, imannya tambah. Mendengar ayat Quran disampaikan, dijelaskan seperti ini, imannya bertambah. Menjadi penyejuk hati, menjadi obat untuk hatinya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, qul huwalil ladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah Al-Qur'an itu adalah merupakan petunjuk dan obat bagi orang-orang beriman. Tetapi untuk orang-orang yang tidak beriman, maka di telinga-telinga mereka ada tutup sehingga mereka tidak bisa memahami Al-Qur'an. Kemudian Allah mengatakan, wa alqaina, dan kami berikan bainahum, di antara mereka, al-adawah, permusuhan, al-baghdha, dan kebencian, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maksudnya, orang-orang Yahudi itu tampaknya mereka bersatu, tapi sebenarnya bermusuhan dan bercerai-berai. Karena itu janganlah umat Islam seperti Yahudi, bermusuhan antar muslim, saling benci antar muslim. Ini sifat Yahudi. Panjenengan ngaji di tempat ini, yang menyampaikan Abu Zaidah, silahkan panjenengan ngaji di tempat yang lain, yang menyampaikan abu-abu yang lain silahkan. Tidak ada permusuhan antar umat Islam, tidak ada permusuhan antar pengajian. Kalau ada permusuhan, itu semata-mata dari setan. Saya tidak ikut menanggapi orang-orang yang memusuhi saya, karena mereka hanya terkena perangkap setan saja. Mereka kalau ustaz-ustaz, mereka memusuhi ustaz yang lain, itu hanya terperangkap setan. Sebenarnya orangnya baik, tapi pas itu sedang terperangkap setan. Maka tidak usah ditanggapi seperti itu. Tidak ada hubungan permusuhan antar muslim. Adanya adalah persatuan dan ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun, surat Al-Hujurat ayat 10. Tiada lain orang-orang beriman adalah bersaudara. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qad ya'isa, setan sudah putus asa, ayyabudul musallun, disembah oleh orang-orang salat, walakin fit tahris bainahum, tapi tidak putus asa untuk mengadu domba antara orang-orang yang salat. Berarti kalau ada pertengkaran antar muslim, itu gara-gara setan semata-mata, perangkap setan itu. Maka kalau ada orang muslim memusuhi kita, jangan dibalas permusuhannya, kalau bisa dinasihati. Anda muslim, saya muslim, kita semuanya muslim, kita bersaudara. Kenapa memusuhi saya? Ya, dinasihati. Kalau tidak bisa ya sudah. Yang penting kita sudah menasihati. Tapi jangan menuruti. Menuruti maksudnya dia memusuhi, kita memusuhi. Itu namanya menuruti. Berarti menuruti setan, semuanya nuruti setan. Yang satu menuruti setan, yang satunya ikut-ikut menuruti setan. Jangan seperti itu. Biarlah yang menuruti setan orang lain, tapi hendaklah kita tidak menuruti setan dalam hal perangkap seperti ini. Kemudian Allah mengatakan, kullama, setiap kali, awqadu naran, mereka menyalakan api, lil harbi, untuk perang, yaitu memerangi umat Islam, atfa'aha Allah memadamkan api tersebut. Jadi maksudnya setiap kali mereka berusaha untuk memerangi Nabi Muhammad SAW, selalu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Tipu dayanya orang kafir selalu sia-sia. Ghafir ayat 25. Wa la yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Makar yang jelek hanya menimpa orang yang membuat makar itu saja. Surat Fatir ayat 43. Maka dipadamkan api mereka oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa yas'auna, dan mereka terus-menerus berusaha fil ardi, di muka bumi, fasadan, untuk berbuat rusak. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat rusak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sifatnya para Yahudi, suka berbuat rusak. Dan maksiat itu termasuk berbuat rusak. Karena itu hendaklah kita umat Islam jangan suka berbuat maksiat. Kalau kita masih melakukan maksiat, maka segeralah kita memperbaiki diri. Kalau kita masih berbuat maksiat, maka hendaklah setiap malam kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun jam 12 malam, silahkan tidur lagi. Tapi sebelum tidur hendaklah doa. Doa apa? Bebas. Boleh istighfar dan itu bagus. Karena ketika siang hari kita melakukan maksiat, maka malam harinya dibangunkan oleh Allah. Ini seolah-olah Allah berikan kesempatan. Kamu tadi siang berbuat apa? Nah, sekarang malam kamu saya bangunkan. Istighfar kamu. Ini peringatan untuk kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri saya, tapi dari Allah kepada kita semuanya, termasuk saya yang bicara, diingatkan oleh Allah dengan ayat-ayat yang kita baca ini. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.